Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Goa mengajak kepada seluruh warga Muhammadiyah Kabupaten Goa dan juga seluruh simpatisan Muhammadiyah se-Kabupaten Goa dan bahkan juga kepada seluruh masyarakat umum untuk mengikuti pengajian rutin yang kita laksanakan di Masjid Muhammadiyah Rahmatul Ummah yang mana dilaksanakan setiap hari Jumat ba'da maghrib sampai isya. Alhamdulillah pengajian kami ini diinisiasi dari tahun 2011 sampai sekarang dan masih berjalan dengan lancar. Untuk itu sekali lagi kami mengajak kepada seluruh warga untuk bersama-sama menambah hasanah keilmuan kita, menambah wawasan keislaman kita dengan mengikuti pengajian yang dilaksanakan di Masjid Muhammadiyah Rahmatul Ummah Pandang-Pandang. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ya ini kita kembali bisa silaturahim dalam rangka melakukan pengajian ya maghrib isya. Mudah-mudahan kehadiran kita dan keikhlasan kita mengikuti kegiatan ini, pengajian ini diberi balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam teriring salawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang diberikan syafaat di hari kemudian. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan malam ini kita akan membahas surat Al-Mudaththir, mulai dari awal sampai beberapa ayat. Mudah-mudahan waktu mencukupi, tapi surat Al-Mudaththir ini terdiri dari 54 ayat, sehingga tentu insyaallah tidak cukup jika hanya maghrib isya ini kita selesaikan, tapi paling tidak ada beberapa ayat yang kita bisa bahas, terutama pada ayat-ayat awal di surat Al-Mudaththir ini memiliki makna dan substansi yang sangat luar biasa, terutama kita ini khususnya lagi generasi muda para pemuda. Ini ayat yang seharusnya menjadi pemantik semangat pemicu motivasi kita dalam bergerak dalam berbuat Nah, jamaah sekalian, sebelum masuk ke ayat saya ingin menjelaskan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Mudaththir ini. Disampaikan bahwa
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan beliau ya melakukan tahanus itu berdiam diri ya di Gua Hira ya. Dan beliau melakukan itu ya dalam satu momen, itu bukan satu malam, 2 malam ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, terutama ya yang menjadi sabab nuzulnya surat ini, itu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di Gua Hira ya selama 1 bulan ya, selama 1 bulan ya. Tidak dijelaskan apakah Nabi dalam 1 bulan itu pernah turun menemui keluarganya untuk mengambil bekal ya, ataukah keluarganya yang membawakan makanan ke gunung ya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak disebutkan dalam penjelasan hadis tersebut, tapi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahanus ya, berdiam diri ketika itu selama sebulan ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pada saat turunnya surat yang pertama ya, surat Al-Alaq yang kita sama hafal ayat 1 sampai ayat 5 itu ya. Nah, ini adalah surat yang kedua ya, setelah Al-Alaq. Tapi ya, jaraknya itu jamaah sekalian ya, cukup lama antara surat Al-Alaq kemudian turunnya surat Al-Mudaththir ya. Sehingga disebut itu ada fatrah, ada jeda yang cukup lama ya. Tidak ada masa pasti tentang fatrah itu berapa lama, tapi disebutkan bahwa paling lamanya itu adalah 6 bulan ya. Sedikitnya sekitar 2 bulan ya. Sehingga ya, kita menyebutkanlah bahwa kurang lebih 6 bulan masa fatrah itu ya, jeda antara surat yang pertama dengan surat yang kedua ya. Kemudian turunlah ini ya. Dan tadi saya ingin melanjutkan tentang sebab turunnya ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sudah menghabiskan 1 bulan, mulai turun dari Gua Hira. Ketika berada di lereng ya, jadi sudah menuju turun dari gunung itu ya, itu Nabi mendengarkan suara memanggil namanya. Kebetulan itu sudah gelap ya. Nabi mendengarkan suara memanggil namanya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak ada satu orang pun yang dia lihat ya. Tapi begitu beliau menengadah ya, ke atas, dia melihat sosok tubuh yang sangat besar ya. Dan begitu dia melihat, dia menandai bahwa inilah dulu yang mendatangi saya di Gua Hira ketika pertama kali turun surat Al-Alaq itu, yang merangkul Nabi kemudian menyuruh membaca itu ya, Iqra dan seterusnya ya. Lalu kemudian ya, melihat sosok yang kembali menjumpai Nabi SAW itu, beliau kemudian khawatir dengan dirinya ya. Karena hanya dipanggil namanya lalu kemudian melihat dan tidak ada komunikasi lagi setelah itu. Tidak ada komunikasi. Jadi kan kita ini kan sangat khawatir lah begitu ya. Nah, ya. Merasa diperhatikan lalu kemudian bergegas turun ya, sampai ke rumahnya menemui istrinya ya, dan mengatakan selimuti saya ya.
Sehingga al-mudassir itu maknanya adalah orang yang berkemul itu artinya menutup dirinya dengan kain tebal, yaitu selimut. Ya, itu selimut. Ya. Nah, karena khawatir dengan dirinya, ya, keluar apa kalau orang menyebutnya keringat dingin, lalu kemudian diselimuti oleh istrinya. Ya. Saat itulah kemudian yang tadi menemui beliau di lereng itu kan mengikuti, rupanya ingin disampaikan ayat ini, ya, ingin disampaikan ayat ini Al-Mudassir, terutama ayat pertama sampai ayat ke-7, ya. Kalau yang lalu itu kan ayat di Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, kalau ini adalah 1 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muddatsir, ya, wahai orang yang berselimut, ya. Al-Mudassir ini secara bahasa persis sama maknanya dengan Al-Muzammil, itu juga berselimut, ya. Ini kalau dilihat di urutan surah itu setelah ini atau sebelum, ya. Al-Muzammil atau Al-Mudassir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu disapa oleh Allah, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, dengan sifat, ya, atau kondisi yang dialami, ya, bukan langsung disapa dengan namanya, ya. Tapi Rasul paham dan Rasul tahu, ya, bahwa yang dimaksud dengan objek yang disapa di situ adalah diri beliau sendiri, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jamaah sekalian, Al-Mudassir di sini adalah orang yang berselimut, ya. Saya kira kalau selimut sudah paham semua, ya. Kain yang tebal yang dipakai pada musim dingin kalau di sana, ya. Tapi kalau kita di rumah, jangan bandingkan selimut yang kita pakai sekarang dengan selimut yang dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pakai. Tentu sangat tidak seperti itu, ya. Jamaah sekalian, ya. Setelah ayat pertama ini diikuti dengan yang kedua. Nah, ayat kedua lah ini yang kemudian saya sebutkan tadi, ya, seharusnya menjadi pemicu, ya, pemantik bahkan pembangkit semangat kita ini, umat Islam khususnya ini pada generasi muda, untuk bangun ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kum fa'anzir, ya. Itu dua kata dan dua-duanya adalah perintah, fi'il amr. Kum, bangun, ya, bangkit. Jangan jangan berdiam diri di situ, ya. Bangkit, ya. Fa'anzir, lalu beri peringatan, ya. Jadi bukan bangun, bukan bangkit, bukan berdiri dari tempat saja, tapi perintah berikutnya adalah fa'anzir, lakukan sesuatu, beri peringatan, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memang diperintahkan untuk segera berdakwah kepada kaumnya, ya. Ya. Dan ini juga menunjukkan, kata para ulama, ini adalah perintah dakwah pertama kali, ya. Walaupun Nabi melakukannya secara sir, itulah yang disebut dengan dakwah sirriyah. Sejak turunnya ayat ini, ya, perlahan-lahan Nabi itu mulai melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kita sebut dengan dakwah sirriyah, ya. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang pertama, seolah Allah ingin mengatakan, bagaimanapun kondisi yang kamu hadapi wahai Muhammad sebelumnya, ya,
rasa khawatir, rasa takut, dan berbagai persoalan yang kamu hadapi, karena kan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berselimut karena khawatir terhadap dirinya tadi itu. Ya. Bahkan disampaikan dalam riwayat yang lain bahwa ketika datang dengan menggigil karena takutnya itu dan menyampaikan, menceritakan ya kepada istrinya bahwa dia melihat sosok yang sangat besar yang dulu juga pernah dilihat, ya. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Wahai Muhammad, jangan bersedih, jangan khawatir, jangan takut. Siapapun itu sosok itu tidak akan menyakitimu. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang memiliki perangai yang baik, tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah menzalimi orang lain, dan seterusnya. Ya, artinya dia datang bukan untuk merugikan dirimu, bukan untuk mencelakakan dirimu, tapi justru mungkin ada maksud yang lain. Jangan khawatir ya Allah. Gitu ya. Jadi itu juga menjadi pembelajaran bagaimana keluarga itu menjadi penyemangat ya, bukan seharusnya malah menakut-nakuti ya. Audende bilang memang Kak jangan kau naik, kenapa kau lagi naik? Nah, itu kan justru beliau memberi semangat ya. Coba bayangkan kalau kita kan ya, ini pikiran kita ini sebagai orang ya awam ya. Satu bulan ditinggalkan ya. Lalu datang tiba-tiba dalam kondisi ya sakit karena memang sangat khawatir tadi itu menggigit ya, tapi tetap disambut dengan tenang ya, dan diberi semangat ya. Kalau keluarga yang lain mungkin ya aku bilang memang kenapa kau lagi pergi nah iya kan, tapi beliau tidaklah gitu ya. Ya memang ya janganlah dibandingkan antara keluarga Rasul dengan keluarga yang lain lah, itu ya beda ya. Tapi kita ingin mengambil hikmah ya, kita ingin mengambil pembelajaran dari itu semua ya, bahwa tidak ada dalam episode kehidupan Rasul secara pribadi ataupun dengan keluarga dan para sahabat kecuali ada hikmah, ada pelajaran yang sangat besar di situ ya. Seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, jadi bahwa jamaah sekalian, seolah Allah ingin mengatakan apapun persoalan yang kamu hadapi wahai Muhammad, sebelumnya jangan khawatir, tetap harus kamu bangkit. Ya, bangkit. Ya. Lalu beri peringatan. Ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pada kalimat fa'anzir, beri peringatan. Ya. Banyak orang yang sebenarnya sudah bangkit, ya, sudah ada tapi belum tahu mau apa. Ya, belum tahu mau apa. Ya. Ya. Terutama kalau kita kaitkan dengan generasi muda ini, para pemuda ya seharusnya ada cita-cita, ada harapan, ada sesuatu yang dia mau lakukan. Ya, bukan sekedar semangat. Ya, kan kadang-kadang kita, ayo semangat. Ya, mau kayak apa ini? Pokoknya semangat dulu. Nah, betul, semangat dulu penting. Tapi setelah itu, what next itu kan? Setelahnya apa yang perlu kita lakukan? Itu penting. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan bangkit, fa'anzir. Ya, fa itu kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan apa, lil mutaba'ah ya. Jadi setelah ini lakukan ini ya. Ya. Beda dengan wa. Kalau wa itu ada jeda. Ada jeda. Jedanya mungkin beberapa jam, beberapa hari, seterusnya. Tapi kalau fa tidak. Begitu selesai ini segera ini. Ya. Ya. Ya, itu kan di surat Al-Insyirah juga seperti itu. Wa idza faragta fansab, ya kan? Kamu telah selesai dari sini, fansab, maka fa di situ. Segera bekerja, berbuat lagi semaksimal mungkin. Itu makna fansab. Baik. Selanjutnya jamaah sekalian, setelah pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk bangkit ya. Gitu ya.
Jadi kalau kita kaitkan dengan ya pemuda bangkitlah ya. Kalau orang tua ya bangkit juga sesuai dengan kemampuannya ya. Siapapun Anda, apapun profesinya bangkit. Ya. Jangan berdiam diri ya. Umat hari ini memerlukan itu, memerlukan orang-orang yang bersemangat. Ya, bukan orang-orang yang lemah, yang loyo. Ya. Kemudian warabbaka fakabbir. Ya. Dan Tuhanmu, maksudnya kepada Tuhanmu, ya, maka agungkanlah. Nah, ini juga penting untuk kita dalami secara makna, bahwa ketika di ayat yang kedua Allah mengatakan bangkit dan beri peringatan, ya, semangat penting, ya, cita-cita harus ada, tapi jangan lupa harus ada sandaran, ya. Kita sebagai orang yang beriman tidak sekedar punya rencana, ya, lalu kemudian rencana itu tidak menyesuaikan dengan nilai-nilai agama, ya. Nilai agama inilah sandaran kita, ya. Di sini secara tidak langsung Allah mengatakan warabbaka, dan kepada Tuhanmu, ya, fakabbir, hendaklah engkau agungkan, ya. Tentu kita menyadari dan kita mengakui dan meyakini bahwa Allah itu adalah Al-Kabir, yang maha agung, ya, yang maha agung, ya. Ya. Tapi sekedar pengakuan tidak cukup. Sekedar pengakuan tidak cukup, ya. Ini ada perintah, fakabbir, agungkan, ya. Agungkan bukan sekedar kita meneriakkan Allahu Akbar, ya. Itu sudah bagus kalau kita punya semangat, ya, sering kita ada yel-yel Allahu Akbar, tapi tidak cukup hanya teriakan itu. Di balik itu apa lagi? Ya, kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lalu kemudian kita biarkan orang-orang di sekitar kita tidak dipedulikan, ya. Itu artinya kita tidak memahami makna warabbaka fakabbir. Di sisi lain, ya, kita juga memahami bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan kum tadi, dengan bangkit tadi, ya, memberi peringatan, ya, anggaplah kita menyebutnya dengan dakwah kalau itu bahasa dakwah, ya, dan seterusnya, dan kemudian kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa dimaknai bahwa warabbaka, dan Tuhanmu itu maksudnya dalam melakukan itu semua harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ya, yang tidak kalah penting jamaah sekalian, ya, bahwa dalam perjalanan kita bangkit, dalam perjalanan hidup kita ini untuk melangkah lebih baik, ya, bukan persoalan mudah. Ada banyak tantangannya, ya, ada banyak rintangannya, ya. Sehingga Allah memberikan isyarat dalam ayat berikutnya dengan kalimat wasiyabaka fatahhir. Ya. Apa makna wasiyabaka fatahhir? Asyab itu artinya pakaian, ya. Asyab pakaian, fatahhir maka bersihkan, ya. Pakaian apa yang dimaksud? Pakaian apa yang dimaksud? Ya. Ada pandangan yang dimaksud pakaian lahiriah. Ya. Bisa dimaknai seperti itu. Ya. Tapi yang paling banyak dipegang oleh ulama bahwa kata asyab di sini adalah perilaku. Ya, perilaku. Karena sejatinya yang melindungi kita itu, ya, pakaian ini kan sebenarnya melindungi. Tapi yang sejatinya hakikatnya melindungi kita itu adalah perilaku kita. Perilaku, Pak. Iya. Biar bagaimana pakaian kita ini necis, bagus, mewah, mahal, tapi perilaku rendah tetap direndahkan.
Ya. Mungkin kita dihormati, kelihatan dihormati, tapi sesungguhnya orang itu mencibir. Ya. Mereka menghormati sesaat karena kita ada. Kita, ya. Ada udang di balik batu, ya mendekat mereka. Tapi begitu kita sudah tidak ada, mereka menjauh. Itu jelas. Karena tidak ada lagi yang mereka harapkan. Tapi kalau pakaian batiniyah, pakaian maknawiyah ini yang kita perbaiki, ya, maka mungkin pakaian kita sederhana, ya, murah, tapi karena perilaku baik, akhlak yang baik, maka kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ada hadis disebutkan, "Ma tawadha'a ahadun illa rafa'ah." Ya. Tidak ada orang yang merendahkan dirinya dengan akhlaknya kecuali Allah akan angkat. Allah akan angkat derajatnya, ya. Tapi sebaliknya tidak ada orang yang menyombongkan diri kecuali Allah akan hinakan juga. Ya. Ya. Nah, ini yang saya maksud bahwa kalimat wasiyabaka fatahhir, pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Ya. Ini jamaah yang berbahagia, ya, yang sering menghalangi langkah kita untuk maju. Ya, coba perhatikan ayat yang kedua kan, kum, bangkit. Ya, kita sudah mulai berjalan, bersemangat dan seterusnya, tapi rupanya ada yang menghalangi. Ya, perilaku kita yang tidak sejalan. Maka Allah mengatakan wasiyabaka, pakaian maknawiyah, batiniyah, dirimu itu, perilakumu perbaiki. Ya, amal-amalmu perbaiki. Ya, karena itu yang akan menghalangi itu. Ya. Ya. Terutama penyakit-penyakit hati, ya, riya, angkuh, ya, kesombongan atau takabur dan sebagainya. Itu semua yang akan menghalangi kita untuk lebih maju dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Iya. Jadi sekali lagi kalimat wasiyabaka fatahhir ini, ya, asyab bisa dimaknai sebagai pakaian yang bermakna perilaku, bisa juga pakaian yang lahiriah kita yang kita pakai. Ya, karena memang kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang bersih, terutama ketika ingin menjalankan ibadah, khususnya ibadah salat. Ya. Sebagian ulama memiliki makna hanya itu, tapi sebagian yang lain tidak membatasi, ya, tapi memilih dua-duanya. Bisa dimaknai yang itu, bisa juga yang kedua. Itulah makna wasiyabaka fatahhir. Ya. Ya. Dan kalau kita cek, ya, kalimat at-tuhur, ya, at-taharah, ya, dalam bahasa itu memang berbeda dengan an-nazafah. At-taharah itu berbeda dengan an-nazafah, ya. An-nazafah bersih, bersih juga. Taharah juga bersih, suci. Tapi apa bedanya? Nazafah itu bersih secara lahiriah. Itu nazafah itu, secara lahiriah. Ya. Tapi taharah bukan hanya lahiriahnya bersih, tapi betul-betul suci. Ya. Layak, bagus dilihat. Ya, dan seterusnya. Itu makna at-taharah itu. Ya. Sehingga ada hadis Nabi, at-tahuru syatrul iman, itu kan bukan an-nazafah. An-nazafah itu bukan hadisnya. An-nazafah itu adalah pepatah, an-nazafatu minal iman itu, ya. Tapi lafaz hadisnya adalah at-tahuru syatrul iman, ya, bahwa kebersihan itu, kesucian itu adalah syatrul iman, bagian dari keimanan, ya. Dan itu bukan sekedar pakaian, tapi masuk pada kebersihan hati kita dari syirik, dari takabur, dari ghaflah atau lalai, dan dari penyakit hati yang lain. Ya. Dalam tafsir ini ada disebutkan di sini bahwa Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan bahwa kata fatahhir, bersihkan, itu yang mana yang mau dibersihkan? Ya. Beliau lebih memilih memilih dua makna itu dan mengatakan bahwa yaitu
pertama membersihkan diri dari maksiat. Ya. Jadi apa maksud perintah Allah bersihkan pakaian, bersihkan? Maksudnya bersihkan dirimu dari berbagai perbuatan maksiat. Karena maksiat itulah yang akan mengotori kita, membuat diri kita menjadi ternoda. Ya. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bersihkan dirimu dari najis. Ya. Berarti makna yang kedua. Tapi beliau juga menambahkan bersihkan juga diri dari pekerjaan yang kotor, ya kan? Ya. Jadi bukan hanya pakaiannya, tapi pekerjaan, ya, yang kotor, yang tidak halal itu juga perlu kita bersihkan. Ya. Bahkan beliau menambahkan bahwa itu ada perintah di situ pada kalimat fatahir, ada perintah untuk memperbaiki amalan, bersihkan amalanmu dari yang bisa menghancurkannya, ya, dan seterusnya. Ya. Itu. Termasuk juga dalam dalam penjelasan Sa'id bin Jubair juga mengatakan, ya, hampir ulama-ulama itu hampir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiyab di sini adalah pakaian substansial, bukan lahiriah, tapi maksudnya adalah yang sifatnya perilaku. Beliau mengatakan, ya, bersihkan hati dan niat. Coba, jangan dimaksud, ya. Kalau Al Hasan Al Basri mengatakan bersihkan atau perbaiki akhlakmu. Coba lebih konkret lagi, perbaiki akhlakmu. Kata wasiyaba ke fatahir maksudnya perbaiki akhlakmu, ya. Dan itu rupanya sejalan dengan ayat berikutnya, ya. Ketika Allah mengatakan warrujza fahjur, ya, warrujza fahjur, ya. Dan ar-rujz, ya. Apa itu ar-rujz? Sesuatu yang kotor, yang tidak disukai, ya. Termasuk perbuatan-perbuatan. Kalau dalam penjelasan di beberapa tafsir, misalnya di Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa kata ar-rujz di situ adalah menyembah berhala, ya. Tapi secara umum adalah segala perbuatan yang merusak, termasuk itu dan perbuatan-perbuatan yang lain, ya. Itu makna ar-rujz, ya. Perbuatan seperti itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fahjur, tinggalkan. Ya. Jadi perilaku kita perbaiki, ya, pada kalimat wasiyaba kafatahir, kemudian segala sesuatu yang bisa merusak, ya, niat kita, yang bisa merusak amalan kita ditinggalkan, ya, supaya betul-betul bersih, ya. Ya. Di sini dijelaskan, ya, bahwa bisa juga maksud ar-rujz adalah amalan jelek secara keseluruhan. Jadi bukan hanya menyembah berhala, tapi amalan buruk atau perbuatan buruk secara keseluruhan, termasuk perkataan jelek, ya. Karena orang sering membedakan antara perbuatan dan perkataan, padahal sebenarnya itu satu kesatuan. Iya. Perkataan itu logisnya itu sangat berkaitan dengan perbuatan, ya. Coba kita perhatikan di surat Al-Ahzab itu, ya, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah atau katakanlah kata-kata yang sadid. Sadid itu benar, baik, jujur. Itu kata sadid, ya. Sesuai dengan fakta yang ada. Itu makna sadid, ya.
Ya. Coba lihat. Ayat yang mengatakan waqulu, ucapkan, katakan. Kalau berhenti pada ayat ini seolah-olah kita diperintahkan hanya memperbaiki atau mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, kalau perbuatan bagaimana? Apa tidak perlu kita perhatikan perbuatan kita? Baca ayat berikutnya. Ayat 21, yuslih lakum a'malakum. Itu kaitannya, Pak. Ya. Perbaiki ucapanmu, maka itu akan menurun kepada perbuatan. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan bantu untuk memperbaiki perbuatan-perbuatan, amal-amal. Berawal dari perkataan yang baik. Ya. Itu satu, tidak bisa berdiri sendiri itu perkataan. Ya. Itulah sehingga kita disuruh untuk berkata-kata yang baik supaya perbuatan kita ikut juga dengan perbuatan yang baik. Ya. Dan di surat As-Saff, coba lihat di surat As-Saff. Ya. Ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya kan? Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu lakukan? Ya. Itu pertanyaan dari Allah. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak? Artinya apa yang kita ucapkan seharusnya itu kita lakukan. Supaya perbuatan kita baik, perbuatan baik, maka perkataan kita juga harus baik. Kan begitu. Ya. Ya. Bahkan kan dicelah ayat pada berikutnya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya. Kabura maqtan, ya. Celaan besar. Makna lain menyebutkan dosa besar, ya. Ya. Bahwa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ya. Jadi ayat ini mengatakan secara tidak langsung bahwa kamu harus mengucapkan yang benar, mengucapkan kata-kata yang jujur supaya perbuatanmu mengikuti perkataan itu. Ya. Jangan berbeda perkataan daripada perbuatannya. Ya. Ya. Kemudian jamaah sekalian, prinsip berikutnya adalah pada ayat wala tamnun tastaksir. Wah, ini juga sangat dalam ini. Ketika Allah mengatakan wala tamnun tastaksir. Apa artinya tamnun? Ya, jangan kamu memberi, ya, memberi tastaksir, lalu minta balasan yang banyak. Coba Pak. Ya. Kalimatnya bukan mengatakan berilah, tapi justru jangan memberi sesuatu tapi lalu berharap lebih dari apa yang diberikan. Ya. Termasuk diantaranya adalah ketika kita memberi jangan mengungkit-ungkit. Ya. Jangan menyebut-nyebut lagi. Ya. Kalau bukan saya yang kasih itu, tidak ada itu. Ya. Ya. Tidak ada itu, kerjanya dulu. Kalau bukan saya yang tunjukkan itu, tidak dan seterusnya. Ya. Kalimat-kalimat yang mungkin saja kita betul yang membantu, ya. Tapi kan tidak jadi juga bantuan kita itu kalau tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita memberikan sesuatu itu lalu kita ungkit, pahalanya menjadi hilang karena sudah berhenti keikhlasannya. Ya. Dan memang jamaah sekalian, ya, selalu saya ulang-ulang, yang paling berat itu adalah mempertahankan keikhlasan. Ya. Jauh lebih berat daripada mengawali perbuatan dengan ikhlas. Ya. Kita bisa ikhlas, Pak. Kita sholat bisa ikhlas di awal. Tapi mempertahankan keikhlasan itu selamanya itu berat sekali. Berat sekali. Iya. Bahkan ada orang yang keikhlasannya itu bertahan beberapa jam saja. Padahal luar biasa itu amalnya. Tidak semua orang bisa melakukan. Tapi rupanya dia tidak bisa bertahan dari godaan. Ya.
Saya sering kasih contoh. Ada orang yang mungkin bangun qiyamul lail, tahajud. Jam berapa Pak? Jam 3. Sebelum jam 4 lah. Ya, sampai jam sekian menjelang subuh. Tidak tidur. Ya. Tidak ada yang tahu. Tengah malam. Bahkan teman bantalnya tidak tahu kalau dia bangun. Ya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Ya. Karena pagi-pagi sekali dia ingin masuk kantor, akhirnya setelah subuh dia siap-siap. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, anggaplah misalnya sampai ke kantor kelihatan loyo, ya. Ada Pak biasa begitu ya. Nah, itu syaitan Pak, luar biasa itu. Ini kan coba lihat, ini kan orang ikhlas ini. Masih ada keikhlasannya, dan setan itu sulit masuk kepada orang yang ikhlas. Maka setan masuk melalui temannya. Ketika sudah kelihatan mengantuk, loyo, tidak bersemangat, apa semuanya sebagai itu setan masuk ke temannya, tanya ke temanmu, coba. Ada pertanyaan titipan. Iya Pak, iya begitu itu. Setan menggoda ini temannya ini. Tanya temanmu itu, kenapa begitu? Ya. Tanyalah kenapa ki bro? Nah, loyo sekali masih pagi-pagi ini. Ya. Minum kopi dulu. Sudah juga minum kopi di rumah ini. Nah, kira-kira apa jawaban Pak? Kalau sudah seperti itu. Kalau dia masih menjawab, masih bisa menahan diri, tidak dia begini memang masih biasalah ya. Di jalanan. Kalau masih bicara di jalanan macet apa seterusnya masih biasa itu. Ya. Tapi kan syaitan tidak pernah diam, Pak. Ya. Dia masih menunggu jawaban kita. Maka kalau sudah sampai pada jawaban, tadi malam tadi malam saya kerja tugas itu sampai jam 12 setengah 1 itu pas main bola nonton kan, tapi selesai setengah 2 ya saya langsung sholat saja tahajud ya. Saya sholat, saya mengaji lagi, tidak terasa subuh dan seterusnya ya. Jadi awalnya begitu ya, masih bagus kan? Iya. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, itu usianya. Seandainya cuma bilang nonton bola kan tadi malam, titik, aman, kan biasa aja. Tapi dia lanjutkan lagi. Setelah itu, saya sholat, tidak tidur main. Sudah, setan itu, ya. Apa biasanya soal di game itu misi selesai. Gitu ya. Itu setan begitu ya. Selesai sudah pergi. Ya. Iya. Mission completed ya. Itu ya. Baik. Wala tamnun tastaksir. Jangan memberikan sesuatu lalu berharap yang banyak. Ya. Ini juga bisa dimaknai bahwa sebenarnya manusiawi itu kalau kita berharap. Manusiawi Pak kalau berharap. Ya. Tapi jangan berharap balasan yang lebih banyak daripada yang diberikan, ya. Bahkan kalau bagus berharapnya hanya kepada Allah, ya. Tidak perlu Pak kita berharap pada sama manusia. Rugi ya. Karena bagus kalau kita berharap lalu dikasih. Rupanya kita berharap bertepuk sebelah tangan, ya, rugi. Ya. Sedikit lagi, iya. Oh, ya. Ya. Di dalam tafsirnya juga Ibnu Mustafa Al-Adawi menyebutkan bahwa yang dimaksud pada ayat ini diantaranya adalah jangan memberi suatu pemberian lalu mengharapkan ganti yang lebih banyak, ya. Dan ini beliau di dalam at-tashil li-ta'wil at-tanzil itu mengatakan, dan ini tidak sama dengan maksud pada ayat firman Allah, wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Ya, maksudnya tidak sama, ya.
dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada. Jadi maksudnya ini tentang riba, ya. Dan itu yang satu bukan. Ayat yang tadi bukan, ya. Walaupun kelihatannya ada kemiripan, ya. Baik. Prinsip berikutnya, ya. Ya, saya menyebutnya ini 7 prinsip di surat Mudatsir. Itu adalah wali rabbika fasbir. Nah, ini yang mengikat secara keseluruhan seluruh prinsip, terutama pada ayat yang kedua dari kum fa'anzir dan seterusnya, itu ayat ini. Pada kalimat wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu ketika menjalankan semua perintah itu, ya, ketika bangkit kemudian memberi peringatan, menyandarkan diri kepada Allah pada kalimat wa rabbaka fakabbir, lalu berusaha memperbaiki perbuatan pada kalimat wasiyabaka fatakhir dan seterusnya. Ini kalimat yang mengikat wali rabbika, dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu bersabar. Iya, ini menunjukkan bahwa sabar ini bukan perkara mudah, Pak. Ya, bukan perkara mudah. Ya. Ya. Tapi sabar bukan berarti, kadang kita begini, Pak. Ya. Sabar itu ada batasnya. Ya. Sering kita dengar, ya. Ya. Sabar ada batasnya. Ya. Dalam bahasa agama, sabar tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kita manusia yang tidak sabaran. Manusia tidak sabaran, ya. Padahal sebenarnya coba kita lihat dalam ayat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, sabarlah. Perintah pertama. Wasabiru, coba tingkatkan kesabaran. Ya. Warabitu, ikatkan dirimu dengan sabar itu. Jadi tidak ada batasnya. Ya. Kita yang kadang-kadang kurang sabar. Dan sabar ini, ya, kalau kita bahas secara umum ada 3, ya. As-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Ini butuh perjuangan, Pak, ya, untuk bisa sabar dalam ketaatan. Atau kita menyebutnya istiqomah. Ya. Tidak mudah, ya. Hari ini kita bisa hadir pengajian. Bagaimana dengan pengajian berikutnya? Bagaimana dengan yang berikutnya lagi? Ya. Hari ini kita bisa berusaha hadir untuk salat berjamaah. Bagaimana dengan salat berikutnya? Nah, itu tentu butuh kesabaran. Yang kedua adalah sabar menjauhi maksiat. Itu juga membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dan juga yang terakhir adalah sabar menghadapi musibah. Ya, inilah jamaah yang berbahagia. 7 ayat pertama di surat Al-Mudatsir yang saya menyebutnya adalah prinsip hidup, ya, muslim yang seharusnya menjadi hiasan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Saya kira ini yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.